Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai PPG tahun 2024. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 008 Kecamatan Tanjung Pinang Kota, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2024 dengan NIM 4123191000421 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini tanggal 17 Oktober saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan judul beriman kepada Rasul Allah. Berikut video ini saya laksanakan. Kritik dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita pada pagi hari ini mendapat berkah, mendapat syafaat, mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa dalam kesempatan pagi hari ini, kami minta atau Bapak minta Ananda Pais, kepada Ananda Pais dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nanda Faiz yang telah memimpin doa pada kesempatan kali. Tanah air kita yaitu tanah air Indonesia. Sebagai salah satu bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar pada pagi hari ini mendapat berkah, mendapat ilmu, mendapat syafaat, yaitu membaca sholawat 1, 2, 3. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ahlana wa auladana. Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, selanjutnya setelah Bapak absen atau cek kehadiran anak-anak Bapak, terlebih dahulu coba kita lihat di sekitaran kita, apakah di sekitaran kita ini ada sampah yang berserakan? Ada? Tidak ada? Baik, semuanya bersih. Berarti kita siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Coba keluarkan buku yang ada di dalam tas kalian, akan Bapak terangkan atau kita masuk materi berikutnya. Oke, sudah? Sudah dikeluarkan bukunya?
Oke, selanjutnya seperti yang anak-anak Bapak lihat pada layar, ya, nampak di layar? Oke, hari ini kita belajar atau membahas pelajaran kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa? Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya coba kita lihat bersama. Sebelum kita memahami materi lebih lanjut, terlebih dahulu akan Bapak terangkan tentang tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, memahami perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, membandingkan sifat-sifat Rasul. Yang keempat, ya, menyebutkan ada amanah, kemudian patonah. Dan selanjutnya yaitu membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, tablik, patonah. Dah, ini pelajaran yang lalu, minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah termasuk salah satu rukun Islam atau iman. Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Coba kita ulangi dari awal. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. 3. Kitab. 4. 5. Hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Baik, pinter. Nah, selanjutnya setelah Bapak menerangkan atau pelajaran pada pagi hari ini, sama-sama kita simak video tentang rukun atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Disimak baik-baik mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. 1. Menuntun umat manusia. Nabi dan Rasul diutus untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan ajaran Allah SWT agar umat manusia itu sesuai dengan kehendaknya. 2. Menjaga kebenaran. Mereka bertugas menjaga dan menyampaikan kebenarannya wahyu-wahyu Allah dari generasi ke generasi. 3. Memberikan teladan. Nabi dan Rasul menjadi contoh yang baik dalam beribadah dan berakhlak mulia. Contoh Nabi dan Rasul. 1. Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa wahyu. 2. Nabi Isa alaihissalam, dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid dan membawa Injil. 3. Nabi Musa alaihissalam, diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan di Mesir dan menerima Taurat. Rukun iman kepada Nabi dan Rasul. 1. Mempercayai bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul. 2. Mempercayai bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. 3. Mempercayai bahwa ada banyak Nabi dan Rasul, tetapi kita hanya perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Sebagai bentuk penghormatan, kita menghormati dan mengakui jasa-jasa mereka dalam menyampaikan wahyu Allah. 2. Mendapatkan petunjuk hidup.
Dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita mendapatkan petunjuk untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Allah. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Amanah. Nabi dan Rasul selalu mendapat dipercayai dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka tidak pernah berbohong. Sidik, mereka selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. Tabligh, Nabi dan Rasul menyampaikan pesan Allah pada umat manusia. Mereka tidak menyimpan wahyu untuk dirinya sendiri. Fatona, mereka memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Sabar, Nabi dan Rasul selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah serta tantangan dari masyarakat. Penuh kasih sayang, mereka mencintai umatnya dan selalu berusaha untuk membimbing serta menolong mereka. Berakhlak mulia, Nabi dan Rasul memiliki perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi umatnya. Tawakal, mereka selalu berserah diri pada Allah SWT setelah berusaha dan berdoa. Anak-anak Bapak, alhamdulillah, alamin, pembelajaran kita tentang makna iman, sifat-sifat tujuan diutusnya Rasul Allah SWT telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Setelah menyimak video, ya, anak-anak Bapak dapat memahami tentang arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini dapat Bapak jelaskan, yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul. Itu ada dua arti yang berbeda. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah, coba baca. Apa? Baik. Oke, Bapak kuatkan kembali. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi tidak harus untuk menyampaikan syariat baru. Jelas. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Apa bedanya dengan Rasul? Nah, Rasul adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan syariat baru kepada umatnya. Rasul selain mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada umatnya. Siapa umatnya? Siapa umatnya, Nela? Kita. Semua yang ada di kelas ini adalah umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pengertian Nabi dan Rasul. Nah, untuk selanjutnya, contoh Nabi dan Rasul. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama, baca sama-sama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umat. Beliau membawa wahyu Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid dan membawa Injil. Nabi Isa alaihi salam diutus untuk membebaskan
Baik. Dari beberapa nabi ada perbedaan. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa wahyu. Apa wahyunya? Wahyunya apa? Kitab suci Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, Nabi Isa alaihissalam dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid dan membawa wahyu atau kitab Injil. Nah, yang berikutnya Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan di Mesir dan menerima Taurat. Nah, dalam dunia ini ada 4 kitab. Yang pertama, diurutkan dari yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran itu adalah yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab itu harus diingat dan di luar kepala kita. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh Nabi dan Rasul. Tadi sudah ada perbedaan. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, walaupun dia dapat wahyu dari Allah, tetapi untuk dirinya sendiri dan tidak diajarkan kepada umatnya. Tetapi kalau Rasul diberikan wahyu selain untuk dirinya sendiri, kemudian untuk umatnya, yaitu termasuk kita pada hari ini. Ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah amanah, yang kedua sidik, 3 tablik, keempat patona. Coba yang pertama, amanah, sidik, tablik, patona. Kita lihat apa arti amanah. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diikuti, diamalkan, dikerjakan oleh umat manusia. Ya, termasuk kita. Apa dia yang pertama? Amanah. Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu Allah. Mereka tidak pernah berbohong. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW, apa yang disampaikan Allah, maka Nabi akan sampaikan kepada umatnya. Tidak sedikit pun melenceng dari apa yang disampaikan. Coba kalau anak-anak Bapak pesan A, nanti disampaikan ke sana B. Kalau Bapak pesan B, sampai ke sana C. Karena kita manusia. Ya, kalau Nabi tidak. Dia jujur. Apa yang disampaikan, apa yang dipesankan, nah itulah yang disampaikan dan dipesankan. Selanjutnya yang kedua, yaitu sidik. Apa arti sidik? Sidik artinya mereka selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. Oke, anak-anak Bapak, apakah mempunyai sifat sidik? Punya sifat sidik? Punya dong. Kenapa? Karena ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berikutnya tablik. Apa itu tablik? Ya,
seperti yang Bapak sampaikan dari awal tadi, bahwa Rasulullah mempunyai sifat pesan-pesan Allah, dan itulah yang akan disampaikan kepada umatnya. Tidak berkurang sedikit pun. Contoh, Bapak memberikan uang, titip kepada si ketua kelas tolong sampaikan ke Pak Yono. Ini ada uang 500. Nah, gitu. Tapi 500-nya berpecah-pecah. Nanti bisa saja si Pak Rijal berbohong, dikasihnya 400, yang 100-nya masuk ke C. Itu namanya tidak jujur, ya, tidak menyampaikan, ya, dengan baik dan benar. Kalau Nabi berbeda, apa yang Allah sampaikan ke Nabi, maka Nabi akan sampaikan kepada umat. Yang terakhir adalah patonah. Apa itu patonah? Oke. Kuncinya adalah kecerdasan dan bijaksana. Cerdas, bijaksana, dan pintar. Coba, dalam kelas ini siapa yang pintar? Semuanya cerdas, semuanya pintar kalau rajin belajar. Baik, anak-anak Bapak, untuk materi mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah sudah Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita kerjakan tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ada 4 sifat, maka akan Bapak bagi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama ketuanya Naila, kelompok yang kedua ketuanya si Zahwa, kelompok ketiga ketuanya si Kaira, kelompok keempat ketuanya si Pais. Ya, oke, pizza, tak apa-apa. Nah, akan Bapak berikan lembar kerjanya untuk mencari sesuai dengan apa yang Bapak terangkan di awal tadi, 4 sifat Rasulullah SAW. Yang pertama amanah, sidik, tablik, patonah. Yang pertama, kelompok pertama mencari tentang amanah. Kelompok kedua tentang sidik. Yang ketiga tentang tablik. Yang keempat tentang patonah. Nah, setelah selesai menyalin sifat-sifat Rasulullah SAW, nanti akan Bapak tampilkan anak-anak Bapak ke depan, maju ke depan, persentase sekalian nanti menerangkan apa sih arti sidik, apa sih arti patonah, apa sih arti tablik. Oke, kerjakan sekarang. Yuk. Oke, kalau sudah, ya, Bapak minta maju ke depan ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya bersama rekan-rekan, ya, sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Yang pertama amanah, sidik, tablik, patonah, atau sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, kelompok 1. Dipersilahkan Naila untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Teman yang lain dengarkan. Nah, Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka tidak pernah berbohong. Baik. Teman yang lain? Sudah benar apa yang disampaikan Naila? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali ke tempat. Berikutnya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Sidik selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. Baik, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang sidik. Sudah benar atau belum? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kamu kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
Ya. Kelompok 3. Tablik. Nabi dan Rasul menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mereka tidak menyimpan wahyu untuk diri sendiri. Oke. Benar? Benar? Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, setelah tadi Bapak berikan tugas kelompok untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak Bapak pada pagi hari ini belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka akan Bapak berikan lembar jawaban atau lembar kerja sifatnya individu dengan soal yang Bapak berikan hanya ada 5, dijawab dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang kita bahas pada materi di awal. Silahkan siapkan bukunya, anak-anak Bapak kerjakan. Nanti setelah siap dikumpulkan, baru Bapak beri nilai dan Bapak konten. Baik, anak Bapak sudah selesai tugas yang Bapak berikan dari awal sampai akhir materi yang Bapak sampaikan. Kemudian kita membuat tugas kelompok sudah selesai, ya, membahas tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Kemudian Bapak lanjutkan dengan pemberian tugas individu dan alhamdulillah juga sudah siap dikerjakan dan alhamdulillah juga sudah Bapak beri nilai. Dan mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah, mendapat ilmu, menjadi anak yang soleh dan soleh, baik dan benar, dan mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala khilaf Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.